Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azalina dengan NPM 2319298 dari kelas F pada mata kuliah Antropologi Hukum. Pada presentasi ini, saya akan membahas hukum masyarakat bersahaja dalam perspektif antropologi hukum dengan menyoroti pemikiran Sulistiowati Irianto dan relevansinya bagi pluralisme hukum di Indonesia. Baik, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang pembahasan ini adalah bahwa hukum tidak hanya hadir melalui undang-undang atau pengadilan. Jauh sebelum negara terbentuk, masyarakat sudah memiliki norma dan kebiasaan sendiri untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, hal ini menunjukkan bahwa hukum memang hidup di tengah masyarakat. Lalu kita lanjut kepada rumusan masalah. Artikel ini memang berfokus pada 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep hukum masyarakat bersahaja dijelaskan dalam antropologi hukum. Yang kedua ada bagaimana relasinya dengan hukum negara. Yang ketiga, apa implikasinya bagi pembangunan hukum di Indonesia. Yang keempat, slide keempat. Hukum masyarakat bersahaja adalah hukum yang tumbuh secara organik dalam masyarakat tradisional. Walaupun tidak selalu tertulis, hukum ini tetap ditaati karena bersumber dari kebiasaan, nilai, dan kesepakatan bersama masyarakat. Ini membuktikan bahwa masyarakat tradisional bukan masyarakat tanpa hukum. Lalu yang kelima, menurut Sulistiowati Irianto, dalam satu masyarakat bisa berlaku lebih dari satu sistem hukum sekaligus. Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme hukum. Karena itu, hukum negara tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya hukum yang sah, sebab hukum adat dan hukum masyarakat juga memiliki kekuatan yang sosial yang nyata. Lalu slide ke-6 ada hukum bersahaja memiliki beberapa karakter penting. Sifatnya lisan, tidak terspesialisasi, dan lebih menekankan pemulihan keseimbangan sosial daripada pembalasan. Penyelesaian masalah biasanya dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan mekanisme adat yang hidup di tengah komunitas. Lalu pada slide ke-7, relasi antara hukum adat dan hukum negara tidak selalu berjalan mulus. Ada situasi ketika hukum adat diakui, tetapi ada juga saat hukum adat justru kalah oleh hukum formal negara. Karena itu, hubungan keduanya dapat dilihat sebagai koeksistensi yang disertai tegangan dan subordinasi. Lalu yang slide ke-8, Sulistiowati Irianto juga mengkritik sentralisme hukum negara. Menurutnya, hukum negara tidak bisa dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah. Hukum masyarakat bersahaja sudah hidup lebih dulu, bekerja dalam kehidupan sosial, dan memiliki legitimasi yang tidak boleh diabaikan. Lalu, yang slide ke-9 ini, pemikiran ini sangat relevan untuk Indonesia. Dalam pembentukan undang-undang, penyelesaian konflik agraria, reformasi peradilan, dan pendidikan hukum, negara perlu lebih memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat. Dengan begitu, hukum nasional yang menjadi lebih responsif dan adil. Lalu pada yang terakhir ini ada kesimpulan. Sebagai penutup, hukum masyarakat bersahaja adalah bagian nyata dari sistem hukum Indonesia. Pemikiran Sulistiowati Irianto membantu kita memahami bagaimana pluralisme hukum adalah kenyataan sosial yang harus diakui. Karena itu, pembangunan hukum nasional seharusnya lebih terbuka terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.